kembali lagi di channel YouTube Nusa Sentosa Farm dan masih bersama saya Edi dan saya ditemani dengan Mas Noval. Kalau kita lihat di kandang sini Mas, di Nusa Sentosa Farm itu seperti yang sudah kita ketahui. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengetahui bahwa di sini ada mengadakan program kemitraan. Kemitraan, betul sekali Mas. Itu bagaimana Mas? Bisa dijelaskan nggak Mas? Nah, oke. Terima kasih Mas Edi. Program kemitraan ini ada 2 program, yang dimana yang pertama adalah mitra bisnis, yang pertama adalah mitra bisnis, yang kedua adalah mitra investasi. Nah, yang pertama itu mitra bisnis itu kayak apa? Mitra bisnis itu seperti halnya teman-teman mempunyai kandang, mempunyai suatu peternakan atau ingin mempunyai satu peternakan, tetapi bingung cara manajemennya gimana, cara ngolahnya gimana. Boleh gabung ke kami dengan program kemitraan bisnis ini, sehingga itu nanti kami yang melola seluruhnya. Saya sama halnya kayak franchise kayak gitu. Kalau franchise kan kita membeli, tapi di sini enggak. Teman-teman hanya sekedar menyediakan tanah dan lain sebagainya, tentang isinya nanti kami yang melola, baik dari cara perawatannya, penjualannya, recording, pendataan, semuanya sampai penjualan sampai dengan dapat untung itu nanti kami yang melola. Dibimbing secara benar-benar ya Mas. Benar-benar gitu. Kita bimbing bukan berarti kita pintar, tapi kita bimbing adalah karena kita sudah menjalankan dan kita sedikit punya pengalaman, kita ingin mencoba mempraktekkan kayak gitu. Dan itu sudah banyak banget kayak gitu. Sudah banyak yang minta kayak gitu. Nah, yang kedua nih, ini yang sering, yang simple banget. Harus punya kandang tapi hanya punya uang aja. Nah, itu gimana tuh Mas? Nah, kemitraan investasi. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mempunyai rezeki yang lebih atau ingin mempunyai tabungan yang dimana mungkin entah itu tabungan yang bisa berkembang. Kita kalau menabung di mana, di bank ataupun di lain, itu akan bertambah, tapi kalau kita depositkan, betul nggak? Dan itu tidak seberapa tambahannya. Seperti halnya, dan kita juga nggak tahu nih uang kita gimana. Kalau di kemitraan investasi ini, teman-teman bisa langsung membeli sapinya, langsung tahu nih ini wujud sapinya, ini ada barangnya. Jadi ketika uang yang dikeluarkan itu ada wujud sapinya. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga bisa membuat referensi dan sangat recommended bagi teman-teman semuanya yang dimana mempunyai rezeki yang lebih. Jadi kayak gini, teman-teman bingung nih kalau dibuka usaha, takut usahanya maju atau enggak, namanya masih mencoba ya. Uang didiemin ya segitu-gitu aja, kadang ya bisa kurang karena ada kebutuhan. Betul nggak Mas? Betul. Kalau dicoba untuk investasi ini insya Allah kan akan bertambah karena ada keuntungan yang benar-benar memang itu kita bagi hasil. Nah, kita bagi hasilnya berapa? Kita bagi hasilnya itu adalah 70-30. 70-nya si kami sebagai peternak, 30-nya mitra. Si mitra ya. Sang investor kayak gitu. Kenapa kok investor hanya sekedar 30%? Sebenarnya sama aja Mas. 70% itu karena apa? Karena saya diberatkan dengan kesehatan, kos pakan, penjualan, pengiriman sampai benar-benar sapi itu dapat uang keuntungan. Kayak gitu. Nah, 30%-nya si investor ini adalah bersih. Artinya tidak ada potongan suatu apapun. Kalau kita nih, kalau ibaratnya kayak gini, modal 20 juta, kami belikan 20 juta. Ya namanya kita dagang, gimana caranya kita mendapatkan untung besar? Yaitu yang harus kita kejar, bagaimana cara kita harus tertekan di bagaimana kita merawat. Merawatnya harus benar-benar bagus, pendataannya harus benar-benar bagus, sistemnya harus benar-benar ada, manajemennya terutama. Sampai setelah itu kita mempunyai pangsa jual yang lumayan nih, sehingga bisa dikatakan sapi itu bisa terjual dengan maksimal. Kalau sebenarnya kita tidak terjual dengan maksimal nih, karena perawatan kita jelek ataupun yang kayaknya kita black ya sang investor dapat untung Mas, tetap dapat untung. Itu pun bersih. Cuman yang jadi pertanyaan kami sebagai peternak, kita yang akan rugi. Keruginya apa? Kita yang ditaruhkan adalah kos pakan. Dan kos pakan itulah adalah kos pengeluaran yang paling terbesar ketika kita merawat sapi. Itu ada di kos pakan. Kita salah ngasih makan atau kita terlalu banyak ngasih makan, itu mempengaruhi kos pakan dan itu bisa membuat
harga kenapa sih sapi ini jualnya mahal. Dan tentunya resiko lebih besar di Betul. Pengurus. Nah, kalau untuk investor, resiko bagaimana Mas ketika sapi itu ada kendala, mohon maaf. Ya ini naudzubillah jangan sampai ya, tapi kita tidak bisa memungkiri kalau ini kita berbisnis di hewan hidup, benda hidup yang dia mempunyai nyawa yang dimana pasti nyawa itu ada titik terakhirnya gitu. Nah, semisal sapi itu mengalami naudzubillah banget ini kematian ataupun sakit yang dimana sakit itu benar-benar tidak bisa tertolongkan, memang harus dipotong ataupun yang lainnya. Nah, itu nanti investor tidak menanggung apapun, artinya tidak ada yang menanggung. Kalau mungkin yang saya ketahui ya investasi di yang lainnya itu kan masih kalau kerugian kita bagi tengah-tengah Mas. Tapi kalau di kami enggak, kerugian benar-benar pihak kandang yang akan menggantikan. Nah, kita pun kok mau Mas kalian enggak menggantikan, apa sampean enggak rugi? Nah, ini yang sangat menarik karena kami sudah mempunyai asuransi pribadi. Asuransi pribadi. Nah, asuransi pribadi itu ialah asuransi yang dimana kita terima dari uang kas sang investor. Jadi investor mempunyai modal sapi nih, dia harus bayar uang kas dulu. Bukan harus sih sebenarnya. Ini untuk halnya kayak ya barangkali yang sakit itu punya sampean ya, kita tidak mendokakan, tapi kita kan tidak tahu Mas. Nah, itu jadi nanti si asuransi ini yang akan menggantikan si sapi ini dengan adanya kasnya kandang, terus kas yang diberikan sang investor itu cukup terbilang murah, dari angka 100.000 tok. Itu kan bagi saya murah banget Mas. Cuman kita modal 20 juta terus ngeluarin uang 100.000 tok dengan meminimkan resiko, bukan meminimkan lagi, mentiadakan resiko uang hilang ataupun uang hancur. Intinya resiko benar-benar ditanggung sama pengelola kandangnya Mas ya. Betul sekali Mas. Dan kalau untuk ukuran kayak gitu Mas, itu ada minimalnya nggak sih Mas? Oh harus berapa ekor sapi gitu minimalnya gitu. Kalau minimal investor itu cukup simpel Mas. Yang penting 1 ekor. Minimal 1 ekor sapi. Entah itu budgetnya berapa aja, insya Allah saya carikan sesuai budget yang inginkan. Tapi semisal tidak memungkiri juga kalau semisal teman-teman mempunyai lebih nih, saya punya tabungan di rumah ada 500 juta semisal Mas. Saya bingung memakai apa, ya udahlah saya investasikan ke kandang Nusa Sentosa Farm. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita berikan kita belanjakan uang itu, habis itu kita laporkan, dan itu juga terlapor secara transparan ya teman-teman. Bukan kita tutupi. Jadi teman-teman bisa tahu uang itu kita belanjakan sampai benar-benar berapa, karena yang belanjakan saya sendiri nih. Saya belanja kan sapi ada notanya, ada harganya, dan nota itu langsung saya kasihkan ke admin, tidak ada yang ditambah-tambahkan kayak gitu. Jadi nota yang diberikan itu ya udah nota dari pembelian sapi, ongkos jalan itu udah termasuk kami yang nanggung semua. Oh, jadi benar-benar cuman hanya pembelian sapi. Pembelian sapinya saja. Dan kalau seumpamanya Mas, saya memiliki uang 150 juta. Saya percayakan ke Nusa Sentosa Farm. Mas, nih Mas, saya minta tolong kelola uang saya 150 juta. Saya pengen dapat sapi 10 ekor. Dan Masnya otomatis sudah beliin dong. Oh ya. Langsung carikan sapi buat saya. Dan cara saya ngecek itu bagaimana Mas? Nah, cara sama ngecek mungkin yang pertama setelah pembelian, katanya saya udah dapat barangnya, sampai datang lagi ke kandang, lihat sapinya. Oh, bener nggak nih sapinya bagus atau enggak? Kayak gitu. Yang kedua, nanti setelah itu kita buat kontrak perjanjian. Kadang kontrak perjanjian pun itu sendiri udah saya buat dari semenjak orang itu udah naruh duit kayak gitu. Itu juga orang sang investor ini dapat website member area. Website member area ini juga sama seperti website member area penabung kurban, tapi ini ada skala investasi. Jadi semisal berapa uang yang Bapak investasikan, teman-teman investasikan, dan sapinya mana aja, nomornya apa aja, nanti terjual berapa dengan target berapa.
dan sapi mana aja yang sudah terjual dan bagaimana perkembangan dari sapi yang sudah diinvestasikan ya gitu sudah terdata dan bisa terlihat secara jelas transparan melalui website tersebut. Oh, berarti bisa dibilang ini kita beternak dengan cara online ya Mas? Betul. Ya? Misalkan seumpama Mas saya sibuk kerja, saya pengen punya peternakan, saya punya uang tapi saya tuh nggak sanggup untuk nggak ada waktu untuk ngelolanya. Betul. Gitu. Bisa dipercayakan ke sini Mas tanpa saya harus datang. Itu benar-benar laporan tiap bulannya ada ya Mas? Iya, dari karena website memang tersebut ya. Karena memang laporan itu yang nanti bisa terlihat dari seberapa sih profesionalnya kami. Karena kita tidak bisa mungkiri Mas, kita bersangkutan dengan orang lain, apalagi bersangkutan dengan dana yang diinvestasikan kayak gitu. Kalau kita benar-benar tidak transparan, kita benar-benar tidak ya, kita nggak akan kayak seperti ini. Karena memang dari awal saya tidak menutupi, dari awal memang kita berdiri atas kebersamaan. Kebersamaan adalah kebersamaan kami yang melola, investor yang punya uang. Sehingga pengadaan sapinya dari investor, kami yang mengolah dan merawat sampai ke penjualan. Sampai ke penjualan dan penjualan tersebut diterima dengan para sahibul kurban. Iya, dengan baik. Dengan baik. Gitu. Jadi sangat rekomendasi buat teman-teman yang pengen punya penghasilan lebih, namun ya pengen punya peternakan namun terkendala dengan waktu. Iya. Dan mungkin basicnya juga mungkin kurang pengetahuannya tentang sapi, bisa datang langsung ke kandang sapi Nusa Sentosa Farm. Di sini ada program kemitraan ya Mas. Betul sekali. Namanya program kemitraan ya Mas. Kemitraan. Jadi sapi teman-teman bisa diurus dengan baik di sini dan terstruktur semuanya, terdata semua dan tiap bulan pun ada laporannya Mas. Betul Jadi sekali. benar-benar aman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.